Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatus Sa'diyah, NIM 1262102010110, nomor presensi 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kooperatif tipe Jigsaw, dan saya mengambil dari artikel yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Kooperatif Tipe Jigsaw pada Mahasiswa PBSI Tingkat 1B IKIP PGRI Bojonegoro tahun akademik 2018-2019. Latar belakang pemilihan metode pembelajaran berbicara harus dilaksanakan dengan menciptakan situasi belajar yang memungkinkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berlatih berbicara di kelompok kecil sebelum tampil di depan kelas. Tanpa keberanian atau keberanian yang setengah-setengah akan mengakibatkan kacaunya kegiatan komunikasi lisan atau berbicara. Merefleksikan fenomena di atas, maka metode kooperatif tipe Jigsaw perlu diterapkan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan mengantisipasi kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara berupa penelitian tindakan kelas atau PTK. Metode kooperatif tipe Jigsaw tersebut dipilih karena merupakan salah satu unit dari pendekatan kooperatif learning. Memiliki sifat belajar yang tidak sama dengan cara belajar bersama seperti biasa. Juga karena para dosen pada umumnya menggunakan metode konvensional sehingga menimbulkan persaingan terjadi di dalam kelas yang berdampak negatif bagi mahasiswa. Metode Jigsaw merupakan salah satu bentuk belajar kooperatif yang mensyaratkan adanya bahan ajar tertulis yang dapat dipelajari mahasiswa. Melalui metode Jigsaw, kelas dibagi atas beberapa kelompok, tiap kelompok anggotanya 4-5 orang. Mahasiswa bekerja sama dengan mahasiswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kondisi kelas. Kualitas hasil pembelajaran keterampilan berbicara, khususnya presentasi dan diskusi pada mahasiswa tingkat 1B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Bojonegoro masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas 1B dalam tes mata kuliah berbicara semester 1 tahun akademik 2018-2019 dan hasil pengamatan langsung yang hanya mencapai 6,50. Padahal kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata kuliah tersebut di kelas 1B dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Bojonegoro adalah 7,00. Hasil wawancara awal sebelum tindakan dengan dosen pengajarnya dikatakan bahwa rendahnya keterampilan berbicara untuk mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, mahasiswa kurang berminat pada pembelajaran berbicara. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran berbicara merupakan materi yang tidak menyenangkan. Menurut mahasiswa, cara mengajar dosen dalam pembelajaran berbicara kurang menarik. Yang kedua, sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dan takut untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan bahasa yang baik dan benar ketika dosen memberi pertanyaan, atau tampil berbicara di depan kelas. Dari dosen, faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu mengalami kesulitan untuk membangkitkan minat mahasiswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara, dan dosen mengalami kesulitan untuk menemukan alternatif metode pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan keterampilan berbicara kepada mahasiswa. Kelebihan metode kooperatif tipe Jigsaw ini yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan dosen atau guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa mengungkap ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa percaya diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat, mahasiswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Yang kelima, mahasiswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Yang keenam, mahasiswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut kepada teman kelompok belajarnya. Yang ketujuh, mahasiswa diajarkan bagaimana bekerja sama dengan dalam kelompok. Yang kedelapan, materi yang diberikan kepada mahasiswa dapat merata
Dan yang terakhir, dalam proses belajar mengajar mahasiswa saling ketergantungan positif. Kekurangan metode kooperatif tipe Jigsaw yang pertama yaitu mahasiswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada teman. Yang kedua, mahasiswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang ketiga, mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang keempat, mahasiswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang kelima, mahasiswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dalam kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketujuh, keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang bisa berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. Yang kedelapan, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misal, jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam berdiskusi. Yang kesembilan, jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang mumpuni atau luas, metode sulit dijalankan mengingat mahasiswa harus beberapa kali berpindah dan berganti kelompok. Yang kesepuluh, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Langkah-langkah dalam penerapan metode kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, pilihlah materi pembelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari ini. Pengajar bisa memberitahu topik dan menanyakan apa yang mahasiswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksud untuk mengaktifkan skemata atau bagan mahasiswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru. Yang ketiga, bagi mahasiswa yang menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah materi yang ada. Yang keempat, setiap kelompok mendapat tugas membaca dan memahami materi yang berbeda. Yang kelima, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok. Yang keenam, kembalikan suasana kelas seperti semula. Kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Yang ketujuh, beri mahasiswa beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi yang baru saja mereka pelajari. Pengecekan pemahaman mahasiswa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi. Dan yang terakhir, kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari ini. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.